Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan. Saya dari kelas AK 301 dalam rangka tugas pendidikan agama, dosen pengampu Yuanisa Aisanafi SE MSAK dengan judul Agama dan Solidaritas Sosial. Ya, pendahuluan Edward Burnett Taylor dikutip dari Seven Store Theories of Religion 1996, karya Daniel L. Pals. Definisi agama adalah kepercayaan seorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Kunchoro-Ningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan 1974 memaparkan, di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut agama yang diakui resmi negara, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Lalu solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa penanggungan. Contoh nyata, dalam berbagai situasi, agama dan solidaritas sosial seringkali dikaitkan satu sama lain. Hal ini terjadi karena praktik keagamaan berfungsi sebagai alat spiritual serta sebagai pengikat sosial. Kawasan Puja Mandala di Nusa Dua yang memiliki 5 tempat ibadah yang berbeda, pura, Hindu, masjid, Islam, gereja Katolik, gereja Protestan, dan vihara, adalah contoh nyata toleransi antar umat beragama di Bali. Masyarakat di sekitar lokasi ini menghargai satu sama lain dan berpartisipasi dalam acara keagamaan yang menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Ini menunjukkan bahwa orang dapat hidup bersama dengan baik meskipun memiliki keyakinan berbeda. Kaitan dengan topik yang dibahas, kasus ini berkaitan erat dengan materi pembelajaran mengenai agama dan solidaritas sosial. Kerjasama antar lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan sosial yang positif di masyarakat. Kerjasama ini menciptakan ikatan yang lebih kuat antara komunitas pendidikan yang berbeda, mendukung prinsip solidaritas sosial. Lalu kegiatan kerjasama dapat meningkatkan pemahaman antar agama dan mengurangi potensi konflik. Melalui kolaborasi ini, berbagai institusi tidak hanya fokus pada pengembangan akademis, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Umat Muslim di Bali mengadakan arak-arakan selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang melibatkan orang non-Muslim seperti pecalang. Acara ini tidak hanya merupakan kesempatan untuk merayakan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa Bali telah menjalin kerukunan dan solidaritas agama dengan baik. Pun demikian, dengan pendatang Muslim yang bekerja dan tinggal di Bali diterima oleh masyarakatnya, yang sebagian besar beragama Hindu. Mereka sering bekerja sama dalam hal ekonomi dan tidak merasa terancam oleh kedatangan pendatang. Misalnya ada pabrik penggilingan daging halal di Gianyar yang dikelola dengan baik oleh komunitas Muslim dan Hindu. Contoh-contoh tersebut sangat relevan untuk pelajaran agama dan solidaritas sosial. Toleransi antar umat beragama di Bali menunjukkan bahwa saling menghormati merupakan prinsip yang mendasari interaksi antar umat beragama di masyarakat Bali. Adalah prinsip saling menghormati. Lalu kerukunan sosial di mana kerjasama dalam kegiatan keagamaan meningkatkan ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang damai. Serta yang terakhir adalah penghargaan terhadap keberagaman yang biasa disebut dengan toleransi, yang berfungsi sebagai model untuk membangun kerukunan dan mengelola keberagaman di tempat lain. Maka dari itu, toleransi antar umat beragama di Bali telah berkembang dari teori menjadi praktis sehari-hari yang mendukung solidaritas sosial di tengah keberagaman. Mengapa toleransi ini terjadi? Masyarakat Bali memegang prinsip Trihita Karana yang mengajarkan tentang keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, parayangan atau sesama manusia, pawongan, dan alam, palemahan, sebagai dasar untuk hidup rukun.
Keyakinan ini mendorong orang untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar umat beragama, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang dalam interaksi sosial. Trihita Karana tidak hanya menjadi konsep filosofis, itu juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, melalui praktik keagamaan, kerjasama sosial, dan penghormatan terhadap alam. Mereka berhasil menciptakan harmoni yang berkelanjutan di tengah keberagaman dan tantangan modernisasi. Konsep ini menjadi landasan bagi mereka untuk hidup sejahtera dan harmonis, baik secara spiritual maupun sosial. Peran sebagai umat beragama dalam menyikapinya, yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai agama seperti saling membantu, saling menghormati, dan bersikap toleransi. Lalu menjaga kerukunan dengan saling mengunjungi, berpartisipasi dalam kegiatan bersama, serta menghormati simbol-simbol agama lain. Lalu menyebarkan nilai-nilai positif dan menggunakan media sosial secara bijak dan menghindari bohong, berita bohong atau hoax. Dan terakhir adalah menjadi agen perubahan, menolak radikalisme, serta melaporkan tindakan intoleransi yang terjadi di hadapan kita. Kesimpulannya, toleransi beragama di Bali adalah hasil dari proses yang panjang dan kompleks. Namun keberhasilan ini tidak semerta-merta membuat kita lengah. Kita perlu terus berupaya untuk menjaga dan memperkuat toleransi ini agar menjadi warisan bagi generasi mendatang. Keberagaman agama yang ada di Bali, terutama Hindu dan Islam, telah menciptakan harmoni sosial yang unik dan menjadi inspirasi bagi banyak daerah di Indonesia. Penting untuk diingat, toleransi bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah tindakan nyata yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.